Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di mata kuliah dasar-dasar komputer. Di pertemuan 3 kali ini kita masih membahas tentang sejarah komputer. Pada pertemuan kedua sebelumnya kita sudah membahas perkembangan komputer sebelum 1940. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang komputer selepas tahun 1940. Nah, jadi perkembangan komputer semakin meningkat setelah memasuki era tahun 40-an. Ya, pada zaman ini menandakan permulaan generasi komputer bermula yang memang sepenuhnya adalah elektronik. Kita lihat generasi ke generasi. Generasi pertama dari komputer ditandai dengan ditemukannya tabung hampa udara sebagai alat penguat sinyal. Yang sebelumnya kita ketahui temuan pertama adalah ENIAC. Ya, ENIAC ditemukan pada tahun 19 atau sekitar tahun 1940. Jadi generasi ini kemudian diganti dengan generasi transistor. Jadi dari mulai tabung hampa udara, kemudian berkembang dengan generasi transistor, dan akhirnya timbul generasi ketiga dengan munculnya IC chip. Kini banyak diperdebatkan apakah mikroprosesor yang merupakan pengembangan dari peningkatan kemampuan IC chip bisa dikatakan sebagai pelopor generasi keempat ataukah masih tetap pada generasi ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini, kesimpulan kita bisa ambil perkembangan dari generasi-generasi komputer terlihat dari komponen dari penguat sinyalnya yang dulunya mulai dari tabung hampa udara, kemudian berubah menjadi transistor, berubah menjadi IC chip, dan berkembang menjadi mikroprosesor. Alasan yang mendukung adalah sebuah mikroprosesor jauh di atas IC chip. Sedangkan alasan yang menolak pendapat tersebut mengatakan bahwa konsep dasar mikroprosesor masih sama dan itu hanya merupakan peningkatan dari kemampuan dari IC chip. Maka ada pro dan kontra apakah mikroprosesor itu masuk generasi keempat atau generasi ketiga. Ya, dengan demikian pada saat ini ada yang berpendapat seperti ini, yang masih komputer generasi keempat dan memasuki komputer generasi kelima. Jadi berpendapat bahwa kita sudah memasuki generasi kemana? Generasi komputer keempat atau generasi komputer ke-5. Jadi perkembangan mikroprosesor inilah akan berkembang dari tahun ke tahun, ya, karena peningkatan dari daya proses dari sebuah komputer tersebut. Ya. Jadi kita dapat menyimpulkan, ya, perkembangan dari komputer itu lihat dari alat penguat sinyalnya atau alat sebagai alat proses, ya, beranjak yang berubah setiap tahunnya. Kita lihat generasi pertama. Ciri-cirinya adalah tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, berukuran besar, bahan baku terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Ya. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Kapasitas memori kecil sekitar 10 kilobyte atau sekitar 10.240 byte. Nah, dibentuk komponen pada awalnya sebuah penguat atau transistor itu berbentuk tabung hampa udara. Penguat sinyal tabung hampa udara. Kemudian generasi kedua, tabung hampa udara berubah menjadi bentuk transistor. Ya, ciri transistor itu dia terdiri dari 3 kaki. Ya. Nah, 3 kaki itu terdiri dari istilahnya kalau orang elektro bisa menyebutkan basic, kolektor, dan emitter. Jadi transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan dari sebuah resistor. Ada pada lapisan berikutnya, jadi dipengaruhi dari peningkatan penguatan sinyalnya. Jadi sebagai komponen padat,
transistor mempunyai banyak keunggulan, seperti misalkan tidak mudah pecah, karena kemudian tidak menimbulkan panas yang tinggi, dan demikian menjadikan lebih kecil dan lebih mudah. Makanya sebuah komputer pada zaman yang sebelum 1940 atau pas di awal 1940 itu besar, makin lama karena komputer perangkat partnya berubah menjadi kecil, maka bentuk komputer itu mulai berubah menjadi kecil juga, ya. Nah, ini bentuknya tabung hampa udara dan bentuk sebuah transistor. Berikutnya, beberapa contoh komputer generasi kedua, ya, adalah IBM. IBM adalah sebuah perusahaan yang menciptakan sebuah komputer sampai sekarang masih ada, ya. IBM seri 1400, NCR seri 304. Ini seri-serinya, ya, bisa Anda baca di situ. Kemudian ini menggunakan transistor, ya. Kemudian pertama kali diproduksi kalau komputer Mac 4 di tahun 1957 itu pertama kali diproduksi di Jepang. Nah, jadi rangkaian transistor itu dirakit, ya, pada satu bentuk papan PCB namanya, ya, seperti tampak di gambar. Kemudian pada tahun 1960 komputer komersial yang memanfaatkan transistor digunakan secara luas, mulai beredar di pasaran, ya. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Jadi dapat terlihat, nah, seperti ini, ukurannya besar, ya. Alat penyimpanannya, alat pitanya, ya, pita penyimpanan juga sini, prosesnya di sini ngetiknya. Jadi zaman itu masih berbasiskan komputer itu masih membutuhkan cukup space yang besar untuk menaruhnya, ya. Ini sudah mulai digunakan untuk komersial di kantor-kantor atau di office, ya, atau istilah di office. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke generasi ketiga. Jadi konsep semakin kecil, ya, konsep semakin kecil, semakin murah, ya. Kemudian dari ribuan transistor itu berhasil digabungkan, ya, menjadi sebuah silisium, ya, dengan ukuran milimeter. Itu masih diciptakan oleh pencipta dari sebuah komputer. Nah, istilah ini disebut dengan integrated circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga, ya. Contohnya keluaran Apple, kemudian IBM, ya, keluaran IBM S360. Nah, ini contohnya. Jadi semakin kecil komponennya, komputer itu makin lama makin kecil juga fisiknya, ya. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke generasi keempat. Nah, generasi keempat itu perkembangan dari IC chip tadi, ya. IC chip juga berkembang. Pada awalnya berkembang dengan istilah LSI, Like Scale Integration, yang merupakan perpaduan ribuan IC chip dipadu menjadi sebuah chip. IC chip digabung dipadu menjadi sebuah IC chip. Nah, istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4. Nah, mulailah bentuk lempeng persegi 4 membuat rangkaian terpadu atau integrated circuitnya, dan kemudian berkembang lagi menjadi lebih istilahnya lebih kecil lagi menjadi very light scale integration. Nah, kita lihat di sini gambarnya nanti, ya. Nah, seperti ini gambarnya, ya. Ini namanya prosesor yang terpasang kalau di sebuah PC komputer, terpasang di motherboardnya. Jadi perkembangan berikutnya ini ditandai dengan munculnya generasi keempat ini, mikroprosesor sebagai semikonduktor, ya. Jadi muncullah perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor, diantaranya yang saat ini adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, ya, Motorola, kemudian perusahaan AMD, ya. Kalau komputer zaman sekarang kita mengenal keluaran Intel dan keluaran AMD. Kemudian ada jenis-jenis komputer keluaran
pabrikan-pabrikan elektronik yang ada di Amerika. Nah, itu tadi perkembangan dari generasi komputer. Jadi generasi keempat sampai generasi ke sekarang ya, perkembangan semakin terus ya, dari mulai dari penampilannya menjadi sebuah komputer jinjing ya, menjadi sebuah komputer yang layar bisa disentuh, dan seterusnya akan berkembang selanjutnya, dan perkembangan kecepatannya juga akan selalu terus berkembang masa ke masa. Nah, kita lihat keunggulan komputer. Keunggulan komputer ini kita lihat dari apa? Ya, pertama, orang perlu melihat atau memiliki komputer itu dari apa? Kecepatannya, ketelitiannya, keandalannya. Pasti seperti itu, ya. Jadi dapat kita lihat dari komputernya tipenya apa, gimana kecepatannya. Nah, pasti ditanya kecepatannya, prosesnya, ketelitian prosesnya, keandalan bagaimana, daya tahannya, ya. Nah, itulah keunggulan komputer yang dilihat oleh si pencipta atau orang yang akan membelinya. Nah, kita bandingkan kelebihan manusia dibandingkan komputer. Nah, apa kelebihan manusia dibandingkan komputer? Kelebihannya adalah ya manusia mempunyai daya cipta, manusia mempunyai daya rasa, dan manusia mempunyai daya karsa. Nah, itu kelebihan dari manusia. Nah, maka manusia itu bisa menciptakan semua, kemudian mempunyai daya rasa, bisa lebih merasakan apa yang terjadi di lingkungannya. Kemudian mempunyai daya karsa adalah mempunyai kemauan untuk berbuat, ya, kemauan untuk berbuat. Jadi Anda sebagai mahasiswa ya harusnya seperti itu, kemauan untuk berbuat, mempunyai daya cipta, keinginan untuk membuat sesuatu, mempunyai daya rasa, ya, dasar kemampuan merasakan apa yang terjadi di lingkungan Anda masing-masing. Berikut kita lihat dari komputer berdata yang diolah. Apa saja itu? Ya, jadi sebuah komputer bisa kita kategorikan dari data yang diolah juga. Ya, data yang diolah komputer jenisnya sangat banyak. Ada data yang berwujud gambar, suara, huruf, angka, keadaan, simbol, atau yang lainnya. Nah, jadi saat ini hasil dari perkembangan sebuah komputer itu mulai dari hanya perhitungan angka saja, sampai bisa melakukan pengolahan kata, sampai bisa melakukan pengolahan angka dan kata, sampai bisa mengolah satu simbol, sampai bisa mengolah suatu informasi keadaan, misalkan cuaca, ketinggian, kelembaban. Nah, jadi perkembangan komputer mengarah ke situ, ya, tidak hanya sebagai alat hitung seperti di awal tadi. Jadi dalam hal ini tidak setiap komputer bisa mengolah seluruh data yang ada, ya. Ada komputer hanya bisa mengolah suara, nah, jadi bisa mengolah suara menjadi akan lebih baik diproses dan direkam. Kalau dulu orang rekaman pakai pita kaset, sekarang tidak perlu lagi, sudah bisa menjadi disimpan dalam sebuah perangkat komputer, ya. Nah, ataupun hanya bisa mengolah gambar, manipulasi gambar, ya, ataupun hanya mengolah huruf atau angka, ya. Walaupun demikian ada pula komputer yang bisa mengolah beberapa data secara bersamaan. Jadi tergantung komputer itu diciptakan fungsinya buat apa. Kalau bisa bidang kedokteran, nanti berfungsi arahnya bidang kedokteran. Kalau bidang teknik mesin, fungsi bidang sains yang lain, ya fungsi sesuai dengan bidang tersebut. Atau bidang seni, ya fungsi untuk bidang seni. Nah, muncullah software-software yang mengarah ke bidang-bidang ilmu pengetahuan yang ada. Nah, kita lihat pembagiannya, ya. Pertama ada digital komputer. Nah, biasanya kalau digital komputer ini adalah komputer yang sering kita gunakan, ya, bisa memproses apa? Bisa memproses data secara kuantitatif, ya. Kemudian biasanya berupa simbol yang bisa diolah, memiliki arti alfabet, ya. Kemudian simbol-simbol berbentuk angka atau simbol-simbol bentuk khusus. Nah, itu disebut dengan digital komputer. Berikutnya, komputer analog merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data kualitatif.
data yang bukan merupakan simbol, tetapi masih merupakan suatu keadaan, seperti misalkan keadaan suhu, kelembaban udara, ketinggian, kecepatan. Nah, itu bisa dibuat ya, dihitung melalui komputer analog tersebut ya. Ini lihat dari suatu kondisi keadaan di sekitar di alatnya. Berarti ada perangkat-perangkat tambahan seperti alat pendeteksi gempa misalkan. Nah, itu akan terproses oleh komputer analog, alat pendeteksi ketinggian gelombang laut ya. Nah, itu akan bisa diproses oleh komputer analog. Nah, kita lanjut. Analog banyak dipakai di pabrik ya, atau di ya beberapa pekerjaan yang khusus ya. Misalkan tujuan untuk mengontrol, biasanya apa istilahnya, otomatisasi ya, controller ya. Jadi menghasilkan satu produk analog ini bisa berarah ke bisa disebut dengan arah ke robotik ya, mesin. Nah, saat ini kan perkembangan robotik itu akan lebih cepat karena apa namanya, perangkatnya bisa disambungkan dengan sebuah komputer yang fungsi sebagai microcontroller, mengontrol pekerjaan yang berulang dilakukan oleh robot. Berikut ada jenis data kalau dilihat dari komputer hibrid. Nah, hibrid ini apa lagi? Hibrid adalah sebuah komputer yang bisa digunakan mengolah data yang bersifat kuantitatif dan ataupun kualitatif. Nah, hibrid itu campuran ya, gabungan analog dan digital ya. Jadi komputer jenis ini banyak digunakan oleh berbagai rumah sakit misalkan. Nah, digunakan misalkan jika kita mau melihat keadaan tubuh dari satu pasien ya, dan bisa nanti ditampilkan datanya di sebuah komputer, atau melihat men-scan ya, men-scan isi dari tubuh, atau sama dengan melihat anak bayi dalam kandungan seorang ibu. Nah, jadikan sebuah gambar, jadi sebuah grafik, atau menjadikan sebuah teks ya. Nah, ini contohnya misalkan alat USG ya. Jadi bisa digambarkan anak bayi dalam perut, bisa digambarkan, dicetak, akan keluar hasilnya. Nah, ini komputer hibrid. Jadi gabungan antara komputer kuantitatif, data yang bersifat kuantitatif, atau data bersifat kualitatif. Nah, kita masuk ke konsep dasar-dasar komputer. Ya, konsep dasar-dasar komputer ini kita akan bisa lihat ya, dari apa? Ya, kita lihat, kita uraikan, dapat dilihat bahwasanya ditinjau dari macam-macam sudut pandang. Misal, tinjauan komputer dari generasi ke generasi, tinjauan komputer dari sudut kapasitas, tinjauan komputer lihat dari tadi jenis data ya, kemudian tinjauan dari jenis data yang diolah tadi. Ya, itu bisa dilihat dari konsep dasarnya. Ya, kemudian prinsip sebuah komputer selalu memiliki sebuah konsep dasar. Ada konsep dasarnya, ya. Nampak pada gambar, ya, komputer apa jenisnya, peralatan yang digunakan, input device-nya, central processing unit-nya, output device-nya, eksternal memorinya. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini, di gambar nantinya, di gambarnya, bahwasanya komputer itu konsepnya adalah ada alat input, ada alat proses, dan ada alat output, dan ada alat eksternal memori atau external device-nya. Nah, kita masuk ke pembahasan input device ya. Input device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data. Nah, jadi ke PC-nya, ke bagian central processing unit-nya atau istilahnya CPU. Jadi input device inilah yang bekerja. Contoh input device-nya adalah keyboard, mouse ya. Kalau zaman dulunya di awal-awal kan keyboard, berkembang pakai mouse, berkembang pakai layar sentuh, dan banyak lagi yang lain ya. Nah, kemudian ada, kalau kita lihat cara kerja di gambar ini, nah input device itu bisa keyboard, mouse, like pen, scanner, dan lainnya ya. Jadi masuk ke CPU nanti akan menjadi sebuah output device. Kalau kita bandingkan dengan manusia, jadi
pencipta itu melihat dari pembandingnya dirinya sendiri, ya. Nah, kalau manusia apa? Ada input device-nya, mata, telinga, hidung, lidah, lainnya. CPU-nya apa? Otak. Output device-nya ya macam-macam kalau di manusia, ya. Nah, itu kira-kira kita bandingkan dengan perbandingan antara input device di manusia dan input device di ciptaan di komputer. Kemudian Central Processing Unit, ya. Bagian ini fungsi bagi pemegang kendali kalau istilahnya otaknya komputer tersebut, ya. Otak dari sebuah komputer tersebut yang melakukan pengolahan data. Pekerjaan mengolahan data dan antara mencetak, melihat, membaca, membandingkan, menghitung, mengingat, mengurutkan maupun membandingkan. Nah, berikut berarti otak adalah sebagai alat proses yang kita bandingkan. Kalau di sini tadi adalah sebuah mikroprosesor atau menjadi sebuah alat suatu pengolahan data. Lanjut, kita masuk bagian-bagiannya adalah internal memory atau main memory, ALU untuk melaksanakan berbagai macam perhitungan, kemudian control unit bertugas untuk mengatur seluruh operasi komputer. Nah, jadi ini bagian utama dari sebuah Central Processing Unit, ya. Berikut output device. Output device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Jenis output device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak, ya. Jadi output device itu adalah suatu bentuk keluaran dari proses yang dilakukan oleh CPU tadi. Nah, output device banyak, seperti monitor, ya, printer, plotter, voice, speaker, dan macam-macamnya. Nah, kalau kita digambar seperti ini, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan manusia, output device apa? Tindakan, pemikiran, sikap, wawasan, dan lain-lain. Nah, itu bentuk output device yang ada kalau kita bandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Berikut external memory. Nah, memori bisa diartikan sebagai memori yang berada di luar CPU, juga disebut sebagai secondary storage ataupun backing storage, ataupun memori cadangan yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Data dan program tersebut disimpan dalam external memory, ya, dipindahkan terlebih dahulu ke dalam internal memory, kemudian masuk ke external memory yang cukup banyak. Nah, dulunya dikenal dengan disket, flash disk, dan kalau sekarang sudah banyak, ya. Kalau kita sering menggunakan Google Drive, itu sebuah bentuk internal memory tapi melalui internet, ya. Nah, kita lihat perbandingannya dari Central Processing Unit, ada disket, hard disk, type, CD-ROM, dan lain. Nah, kita bandingkan, ya, dengan yang punya manusia, ya. Kita bisa lihat bahwasanya bisa dalam hidup sehari-hari itu buku, kertas, gambar, foto, ya, rekaman suara, ya, yang tidak bisa yang sebenarnya rekaman bisa masuk ke otak, tapi untuk mengingatkan kembali, untuk memancing otak, kita bisa membaca kembali atau menyalin semuanya ada dalam buku, kertas, dan gambar, foto, dan video. Nah, itu yang menjadi bentuk external memory dari manusia menggunakan. Nah, itu perbandingan dengan manusia. Oke, mungkin itu saja, mungkin pembahasan pertemuan ketiga. Nanti kita akan masuk pertemuan berikutnya. Untuk lebih pahamnya nanti saya akan memutarkan sebuah video tentang sejarah komputer biar lebih memahami kira-kira bagaimana bentuk sebenarnya perkembangan sebuah atau sejarah komputer tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.